Salam strategi. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro ini adalah bagian dari materi analisis lingkungan bisnis secara eksternal. Jadi analisis lingkungan bisnis itu ada dua, analisis lingkungan eksternal dan ada analisis lingkungan internal. Nah, kali ini kita hanya membahas subbagian dari analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan industri. Apa itu analisa lingkungan bisnis? Analisa lingkungan bisnis adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta memahami kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuannya. Jadi ada dua faktor yang harus dianalisa oleh perusahaan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Apa itu faktor internal? Apa itu juga faktor eksternal? Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang melingkupi operasi perusahaan yang daripadanya muncul peluang dan ancaman bisnis. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Sedangkan faktor internal meliputi semua macam manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Jadi, dari penguasaan faktor internal, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan tersebut mampu mengeksploitasi bisnis peluang yang ada dan mengeliminir ancaman bisnis yang mengitarinya. Nah, dari kedua pemahaman tersebut, kita tahu dan kita bisa menganalisa faktor internal dan faktor eksternal, maka kita akan dapat memahami atau muncul apa yang dinamakan analisis SWOT. Dari sisi eksternal kita menggunakan teori peluang dan ancaman analisanya, sedangkan dari faktor internal kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi, tujuan analisa lingkungan bisnis dimaksudkan untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapat perhatian eksekutif, dan pada saat yang sama juga mampu mengarahkan dan mengetahui ancaman bisnis yang perlu diantisipasi. Lalu apa tujuannya? Dapat disimpulkan bahwa analisis lingkungan bisnis adalah bertujuan membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan, dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing. Dengan memiliki informasi yang terpercaya ini tentang pesaing, perusahaan diharapkan dapat memiliki waktu yang cukup guna membangun sikap proaktif. Selanjutnya kita masuk pada
pemahaman kita tentang komponen pokok faktor eksternal. Jadi di sini kita bisa melihat display yang kita baca ada dua komponen pokok faktor eksternal. Satu analisis lingkungan makro dan kedua adalah analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal perusahaan seringkali bersifat menantang dan kompleks. Karena efeknya terhadap kinerja, perusahaan harus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Artinya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Jadi, komponen kunci dari analisa eksternal ada dua variabel, yaitu variabel makro dan variabel mikro. Analisa lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen pokok, analisa lingkungan makro dan mikro. Mikro ini bisa dikatakan sebagai atau disebut dengan nama lain lingkungan industri. Lingkungan makro diantaranya meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, kependudukan, dan lingkungan hidup. Sedangkan lingkungan mikro biasanya mencakup pesaing, real, dan potensial, konsumen, pemasok, atau barang pengganti atau substitusi. Lalu apa yang perlu diperhatikan dalam lingkungan makro ini? Yaitu adalah kita seringkali melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang paling sering terjadi pada tahap ini adalah kita menemukan kekuatan penentu yang hanya bersifat generik, yang berlaku umum dan berpengaruh tidak saja pada pokok perusahaan yang sedang dianalisis, tetapi juga berpengaruh pada perusahaan lain. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita hanya memfokuskan pada analisis lingkungan makro saja dulu. Sedangkan analisis lingkungan industri nanti pada session berikutnya. Lalu mengapa perlu melakukan analisis lingkungan makro? Secara singkat, analisis lingkungan makro ini kita analisis karena memiliki variabel atau sifat yang berubah sangat cepat. Analisis lingkungan makro dimaksudkan untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapatkan perhatian eksekutif, dan pada saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Sehingga dalam pada itu, untuk kepentingan hal tersebut, analisa lingkungan makro ini harus berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali perusahaan yang dapat diperkirakan memiliki pengaruh nyata. Dengan demikian, usaha analisa eksternal tidak sampai terjerumus untuk berusaha menganalisis sebanyak mungkin variabel. Yang kedua adalah bagaimana analisa lingkungan makro ini berusaha mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi. Apakah itu akan berpengaruh pada prospek perusahaan? Sehingga langkah yang diharapkan manajemen itu seperti apa gambarannya? Sehingga bisa menyiapkan strategi bisnis yang diperlukan untuk mengantisipasi implikasi manajerial yang timbul oleh lingkungan bisnis. Itu filosofi mengapa kita perlu analisa lingkungan makro.
Kita lanjutkan pada analisa lingkungan makro. Secara singkat, kita menentukan ada 6 variabel penentu. Bukan tidak mungkin, sebetulnya variabel penentu makro jumlahnya terlampau banyak. Bisa puluhan. Namun secara singkat kita hanya akan menganalisis 6 variabel analisa lingkungan makro di bawah ini. 1. Lingkungan ekonomi. 2. Teknologi. 3. Politik termasuk pemerintah. 4. Hukum. 5. Sosial budaya. 6. Kependudukan. Nanti akan kita bahas satu persatu poin-poin tersebut. Pada intinya, dari analisa lingkungan makro ini, variabel-variabel ini, kita kelompokkan menjadi 2 variabel penentu utama atau kelompok besar. Dalam pengertian bahwa variabel yang kita analisis adalah variabel yang termasuk dalam kategori punya tren. Jadi misalnya analisa bisnis di fashion, kita harus mampu memprediksi variabel trennya seperti apa. Tren dari variabel yang kita analisisnya arahnya kemana? Arah dari variabel yang kita analisis. Yang kedua adalah kita harus mampu memahami variabel termasuk dalam kategori ketidakpastian. Banyak hal faktor variabel yang tidak pasti di dalam lingkungan makro. Seperti kebijakan pemerintah bisa saja berubah. Arah atau kebijakan politik di suatu negara bisa saja berubah yang tidak pasti. Itu yang harus kita perhatikan. Slide selanjutnya adalah tentang karakteristik lingkungan makro. Mengapa kita harus memahami karakteristik lingkungan makro? Di sini ada beberapa urutan dari karakteristik lingkungan makro. Lingkungan makro sangat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Lingkungan makro lebih sering berubah dengan tingkat kecepatan dan percepatan perubahan yang semakin meninggi. Di sisi lain, manajemen juga mengetahui bahwa melakukan analisis lingkungan makro sama sekali bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan ini butuh waktu, butuh keahlian, butuh skill. Karena teramat sulit, untuk itu diperlukan pemahaman terhadap karakteristik dan lingkungan makro. Perlu butuh persiapan karena SDM yang ada tidak semuanya memiliki keahlian di dalam pemahaman lingkungan makro. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang harus dipahami. Pertama adalah lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas. Ya, apa maksudnya? Sekalipun secara umum terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan kependudukan, akan tetapi detail dari masing-masing lingkungan amat luas, dalam dan tanpa batas. Masing-masing memiliki identitas atau intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional. Pengaruh pada fungsi-fungsi manajemen itu bisa berbeda-beda, baik ke SDM, pemasaran, operasional, keuangan, dan sebagainya. Ada variabel yang mungkin sangat berpengaruh pada dimensi pendanaan, keuangan, atau ke marketing dan sebagainya. Kita memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap berbagai bidang dalam faktor eksternal organisasi. Manajemen perlu menyiapkan waktu, tenaga, dan dana yang cukup jika mereka dituntut untuk mengamati perubahan lingkungan makro secara komprehensif dan terus-menerus. Kedua, lingkungan bisnis makro juga hanya memberikan sinyal lemah kepada manajemen. Maksudnya, sinyal yang diberikan amat lemah, weak signal. Oleh karena itu sering terlewatkan oleh eksekutif. Jadi kalau eksekutifnya itu tidak memiliki sense yang kuat ya, atau feeling bisnis yang expert, maka ini kadang-kadang sinyal-sinyal ini tidak tertangkap dengan baik. Seperti halnya kasus-kasus perubahan preferensi televisi ya, atau perubahan teknologinya ya,
dari TV tabung ke TV LED itu juga tidak diantisipasi secara cepat oleh SAP misalnya. SAP dengan bangga mengirim atau men-training para insinyurnya semakin canggih di bidang TV tabung. Pada akhirnya investasi yang triliunan itu percuma. Jadi manajemen perlu melakukan deteksi sinyal yang berada di pinggiran, scanning the periphery. Kecenderungan perubahan biasanya baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Kadangkala sinyal yang diberikan bertolak belakang satu sama lain, yang dapat menyulitkan pemilahan. Oleh karena itu, di samping pengetahuan dan kecakapan, manajemen juga dituntut memiliki intuisi bisnis yang terlatih dan terus-menerus untuk bisa diasah. Selanjutnya adalah yang ketiga. Dilihat dari kepentingan perusahaan, lingkungan bisnis makro juga memiliki sifat tak dapat dikendalikan. Manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran dan arah perubahan lingkungan makro. Forgiven ya, sudah saya jelaskan di awal, lingkungan makro memang forgiven. Dalam batas-batas tertentu yang amat kecil, hanya perusahaan yang amat sangat luar biasa dalam segala ukuran kadangkala memegang kendali lingkungan makro. Akibatnya manajemen tidak dapat sepenuhnya bersikap proaktif. Hanya sedikit manajemen yang mampu mengembangkan sikap proaktif secara ajak. Kebanyakan yang terjadi adalah dalam menghadapi lingkungan bisnis makro ini, sifat yang terkendali adalah sikap perusahaan yang bersifat reaktif. Selanjutnya adalah pada pendekatan metode analisa makro. Jadi kita mendeteksi ada 3 pendekatan. Satu pendekatan yang tidak reguler, kedua pendekatan reguler, dan ketiga adalah pendekatan continuous approach. Pendekatan reguler itu pada dasarnya adalah pendekatan dadakan atau ad hoc, bersifat kasuistik ya. Analisis lingkungan makro hanya dibuat ketika ada peristiwa tertentu yang diperkirakan mempengaruhi prospek perusahaan. Baru dibuat kalau ada sesuatu yang dianggap perlu. Analisis dibuat ketika diperlukan, tidak ada keajekan. Bagi industri kesehatan misalnya, kini memerlukan analisis tentang persoalan AIDS dan implikasi ekonomi yang ditimbulkan terhadap rumah sakit. Sedang bagi industri otomotif, perlu mempelajari efek deregulasi ekonomi yang terus dilakukan pemerintah. Perlu juga mempelajari tentang GATT, WTO, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pendekatan reguler. Perusahaan secara periodik memperbaharui dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan makro. Jadi pendekatan ini menjadikan perusahaan secara berkala memperoleh informasi baru pada pokok-pokok persoalan tertentu. Oleh karena itu, manajemen dapat menyiapkan antisipasi bisnis secara reguler. Dalam kasus industri jasa keuangan dan industri yang padat modal di Indonesia, akan lebih baik jika memiliki informasi yang selalu diperbaharui tentang struktur utang, harga migas di pasar internasional, dan kemampuan ekspor non-migas. Yang ketiga adalah pendekatan continuous approach. Berusaha secara ajak menganalisis sejumlah banyak variabel dari lingkungan makro. Pendekatan kontinu berusaha secara ajak menganalisis sejumlah banyak variabel dari lingkungan makro yang digunakan sebagai masukan penyusunan perencanaan corporate. Bagi manajemen, dengan demikian pengumpulan dan analisa data lingkungan makro menjadi hal yang rutin dan terus-menerus. Perusahaan memiliki bank data yang selalu diperbaharui dan siap digunakan sebagai masukan pengambilan keputusan. Jadi, pendekatan ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki sistem informasi yang mapan. Jadi kalau perusahaannya masih belum memiliki kemampuan sistem informasi yang baik, riset marketnya juga tidak cukup baik, mungkin ini
rada agak sulit untuk menerapkan konsep pendekatan kontinu. Nah, perusahaan yang peka terhadap lingkungan bisnis diharapkan menggunakan pendekatan ini sebetulnya. Berikutnya tentang standar prosedur analisis lingkungan makro. Ada 4 ya. Satu, identifikasi tentang bagaimana kita menyeleksi variabel atau indikator yang berpengaruh. Kedua, mengetahui karakter dari indikator dan bisa menseleksinya. Ketiga, kita mengetahui tentang implikasi manajerial langsung maupun tidak langsung. Dan keempat itu mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkannya. Jadi kalau pertama, manajemen berusaha mengidentifikasi dan menyeleksi sejumlah variabel indikator dari lingkungan makro yang relevan dan secara signifikan dianggap berpengaruh pada prospek perusahaan. Pada mulanya ada kecenderungan terkumpul banyak variabel dalam pendekatan atau standar pertama ini. Berdasarkan analisa berbagai ahli sesuai dengan bidang masing-masing dan pendapat manajemen, tim yang dibentuk atau unit perencanaan korporat perusahaan berusaha memperkecil dengan proses seleksi yang ketat. Jadi baru kemudian secara ekstensif akan dilakukan secara selektif. Yang kedua itu adalah mengetahui karakter masing-masing indikator. Jadi manajemen berusaha mengetahui karakter masing-masing indikator yang terseleksi. Jadi dalam pengertian ini adalah bagaimana kerangka teori yang ada. Manajemen berusaha mengetahui karakter masing-masing indikator, berbagai dugaan, sebab kemunculan indikator, dan keterkaitan antar indikator berusaha ditemukan. Yang ketiga adalah mengetahui implikasi manajemen langsung maupun tidak langsung. Ini dapat dan mungkin ditimbulkan oleh masing-masing indikator atau kombinasi antar indikator. Manajemen berusaha mengetahui implikasi manajerial langsung maupun tidak langsung yang dapat atau mungkin timbul oleh masing-masing indikator dan atau kombinasi antar indikator. Implikasi yang hendak dicari biasanya dikaitkan dengan berbagai manajemen fungsional yang telah lazim dikenal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tahapan ini adalah tahapan yang terpenting dari serangkaian metode analisis lingkungan makro. Jadi apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Ya, memilah indikator dan untuk bisa membuka peluang bisnis. Indikator lain mungkin bisa juga dipilah untuk bisa memahami atau mengidentifikasi kecenderungan munculnya ancaman bisnis. Yang keempat adalah mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan. Manajemen mampu mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan. Dengan pemahaman ini diharapkan manajemen mampu merumuskan berbagai antisipasi strategi. Jadi setelah manajemen mampu mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan, manajemen berusaha merumuskan berbagai antisipasi strategi. Berbagai kemungkinan tanggapan disiapkan sejak dari membiarkannya tanpa perlu aksi sedikit pun sampai dengan mengambil sikap beroposisi dengan lingkungan bisnis. Di detail antisipasi ini dapat dilihat pada satu analisa yang dibuat manajerial untuk merumuskan berbagai antisipasi strateginya. Berikutnya adalah analisis lingkungan ekonomi. Ini kita akan membahas tentang beberapa hal komponen-komponen dalam analisis lingkungan makro. Salah satu di antaranya adalah analisis lingkungan ekonomi.
Analisis lingkungan ekonomi itu menjadi sangat penting, dan ini adalah faktor yang pragmatis yang memiliki kalkulasi matematis dan finansial, bisa dihitung dari asumsi-asumsi yang dibangun. Di dalam analisis lingkungan ekonomi ada beberapa item yang kita analisis. Salah satu di antaranya adalah faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam ini akan berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Ada negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam yang berlimpah, ada juga negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya. Tapi ada suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya cukup besar, cukup tinggi. Nah, faktor-faktor sumber daya alam ini menjadi pertimbangan bagi kalangan pebisnis untuk melakukan aktivitas atau ekspansi bisnisnya, dan juga untuk memahami bagaimana peluang yang akan datang. Seperti halnya industri rotan di Indonesia, keberlimpahan bahan baku menjadi pertimbangan utama para pebisnis untuk melakukan investasi usaha di Indonesia. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah faktor penting. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci karena sumber daya manusia adalah komponen yang akan menggerakkan roda usaha atau bisnis. Faktor yang ketiga adalah modal domestik. Seberapa besar kemampuan modal suatu negara dalam mengkapitalisasi investasinya, tabungannya yang berujung pada investasi. Modal domestik ini untuk negara-negara yang berkembang itu sangat rendah atau sangat terbatas, berbeda dengan negara yang sudah maju. Namun modal domestik ini dengan keterbatasan kapitalisasi, kita memiliki peluang untuk melakukan aktivitas usaha karena pemain-pemain di pasar masih sangat terbatas bila kita memiliki modal yang cukup banyak. Tetapi kelemahannya adalah ketika kita juga akan kesulitan mengakses ekspansi bisnis dengan bergantung pada pendanaan eksternal. Faktor ini harus dipertimbangkan di dalam menjalankan roda usaha dan menyiapkan strategi lanjutan. Yang selanjutnya adalah cadangan devisa. Seberapa besar negara memiliki kemampuan cadangan devisa yang besar? Hal ini adalah untuk kestabilan nilai mata uang. Negara yang memiliki cadangan devisa yang tinggi akan memiliki kemampuan dan ketahanan di dalam kurs nilai mata uangnya, dan itu juga akan menjamin kestabilan harga-harga di pasar. Yang selanjutnya prasarana dasar. Prasarana dasar ini seperti jalan, jembatan, kereta api, telekomunikasi, listrik, pos, pelabuhan, kargo, dan sebagainya, ya harus diketahui apakah semuanya itu sudah terpenuhi atau belum, sehingga strategi yang dicanangkan dalam pengembangan usaha itu kita akan memilih model-model prasarana dasar apa yang akan dimainkan atau dimanfaatkan dalam laju usaha, dan apa saja yang harus kita antisipasi dengan keterbatasan prasarana dasar. Selanjutnya dalam analisis lingkungan makro ini kita akan mengkaji tentang peranan teknologi, karena teknologi ini menjadi salah satu sumber utama peradaban dunia pada saat ini.
hampir semua negara, ras, golongan sekarang berpacu dan berlomba-lomba untuk menguasai teknologi yang mapan dan termutakhir, karena teknologi menjadi sumber ciri peradaban itu sudah maju atau masih tertinggal. Teknologi menjadi salah satu sumber utama perubahan peradaban dunia. Jadi dengan teknologi, perusahaan banyak menemukan dan memperkenalkan produk baru di pasar. Peran teknologi ini hampir semua sisi, yang pada akhirnya adalah teknologi menjadi komponen utama dalam faktor-faktor produksi secara ekonomi, memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi. Namun kalau tidak diantisipasi, teknologi itu juga kita seringkali melihat sebuah teknologi yang cepat usang atau kadaluarsa. Produk-produk atau barang-barang yang kita produksi di pasar sudah ketinggalan zaman. Inilah yang harus diprediksi ya, trennya seperti apa, teknologi masa depan yang akan datang, baik itu terkait dengan produk kita ataupun juga produk yang teknologi yang secara langsung terkait dengan produk atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi jarak antara inkubasi teknologi dan komersialisasinya itu sekarang itu semakin pendek. Oleh karena itu, pada gilirannya teknologi dapat dengan mudah mempengaruhi struktur pasar dan kinerja perusahaan. Banyak ditemukan berbagai penemuan baru pada berbagai bidang dalam waktu yang tidak terlampau lama atau singkat, yang memiliki efek terhadap transparansi ekonomi, politik, dan budaya. Implikasi manajerialnya seperti apa? Itu harus dipahami dan harus diantisipasi secara manajemen fungsional, khususnya manajemen pemasaran, SDM, operasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah antisipasi bagaimana perilaku teknologi, peranan teknologi, baik tren maupun ketidakpastiannya harus kita pahami dan antisipasi. Selanjutnya kita membahas tentang analisis lingkungan politik. Biasanya politik itu dikaitkan dengan hukum, karena pada perspektif yang lebih ekspresif atau teks itu, perusahaan akan lebih dahulu membaca tentang aturan main yang diberlakukan di dalam suatu peraturan pemerintah atau negara. Namun kita juga harus bisa memahami kontur atau struktur politik dalam suatu negara, karena aspek politik ini sebenarnya memang lebih luas jangkauannya dibanding hukum, dan banyak hal yang mungkin menjadi turunan dari perspektif lingkungan politik. Lingkungan politik ini meliputi ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, peran pemerintah. Jadi lingkungan politik ini memiliki pengaruh yang real terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan melalui peluang dan ancaman yang bisa ditimbulkannya terhadap bisnis kita. Jadi tidak kalah penting dibanding lingkungan ekonomi, karena seringkali mekanisme pasar itu bisa diintervensi oleh kebijakan-kebijakan
politik. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku bisnis harus mampu memahami logika sistem, logika negara mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Karena pada kenyataannya pemerintah itu mempunyai banyak alasan untuk menerapkan sebuah peraturan. Nasionalisme, akselerasi pembangunan, pemerataan pembangunan, koreksi kegagalan mekanisme pasar. Itu semuanya adalah model-model campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, kita akan membahas atau kita harus bisa mengantisipasi tentang lingkungan politik. Tentang ideologi negara. Ideologi negara ini kan menjadi corong utama kampanye politik dalam suatu negara, yang menjadi landasan frame berjalannya sebuah aktivitas politik, sebuah komitmen dasar yang dibangun dalam suatu negara. Entah itu bentuknya dalam ideologi negara itu secara umum, ya, ini tingkat dunia. Kalau di Indonesia itu ideologinya Pancasila, namun secara universal kita mengenal ada dua ideologi besar, ya, yang bertolak belakang. Satu ideologi sosialisme dan satu lagi adalah kapitalisme. Dua ideologi besar ini mempengaruhi pola-pola kebijakan suatu negara, atau juga dianggap gabungan keduanya. Sosialis, karena pada kenyataannya negara-negara Eropa yang kapitalis ternyata di dalamnya itu perilaku ekonominya juga banyak yang menganut sistem sosialis. Koperasi berkembang pesat di negara-negara Eropa. Bentuk-bentuk komunal usaha juga berkembang pesat di sana. Dan perlindungan konsumen juga sangat kuat. Yang kedua adalah stabilitas politik. Stabilitas politik ini sangat penting untuk dipahami, karena stabilitas politik memberi acuan apakah usaha atau organisasi itu bisa berumur jangka panjang atau tidak. Karena tidak mungkin kita menjalankan suatu roda organisasi atau usaha dengan ketidakpastian politik, karena itu sangat sulit, bahkan menjadi variabel ketidakpastian yang sangat tinggi. Dan situasi seperti ini adalah situasi yang tidak disukai oleh pelaku usaha. Pelaku usaha hanya menginginkan dan butuh kepastian di dalam aturan main dan usahanya, sehingga itu bisa menjamin keberlangsungan dan perencanaan masa depan. Yang selanjutnya lembaga politik itu banyak sekali sebetulnya, ya. Ada secara umum ada partai politik, digolongkan dalam kelompok partai politik, serikat buruh, serikat petani, organisasi profesi, organisasi keagamaan, asosiasi bisnis, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dan itu muncul secara mendunia di hampir semua negara dengan pola-pola yang sama. Dan organisasi-organisasi itu muncul dan banyak ragamnya. Organisasi profesi juga ada, profesi dokter, profesi advokat, profesi tentang satu profesi keahlian tertentu. Itu banyak sekali.
Nah, lembaga-lembaga ini kalau di negara-negara berkembang atau miskin itu belum memiliki kemandirian. Semuanya masih bergantung pada pemerintah dan pemerintah sangat dominan di dalam pengelolaan negara. Demikian juga dengan item hubungan internasional dalam analisis lingkungan politik. Hubungan internasional ini kita bisa membaca dari kekuatan hubungan antara satu negara dengan negara yang paling kuat di dunia seperti Amerika Serikat. Dalam tata dunia baru memang kita mengenal kelembagaan-kelembagaan internasional seperti PBB yang di dalamnya juga ada lembaga-lembaga yang mengatur tentang perdagangan, tentang proteksi dan lain sebagainya. Pengaruh Amerika Serikat begitu besar ketika negara ini memberikan sanksi kepada dunia pada suatu negara, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan di dalam akses internasional dan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Ini menjadi pertimbangan yang paling penting. Yang selanjutnya peran pemerintah. Peran pemerintah merupakan pasar besar, kalau bukan terbesar, dan sekaligus merupakan sumber dana yang lebih dari sekedar cukup. Pemerintah juga memiliki kewenangan mempengaruhi tinggi rendahnya halangan memasuki pasar, misalnya dengan menentukan skala prioritas pembangunan, daftar negatif investasi, dan produk undang-undang. Dengan demikian, pemerintah juga merupakan salah satu sumber monopoli. Analisis lingkungan hukum ini perlu juga dianalisa secara lebih seksama. Hukum di banyak negara yang sedang berkembang cenderung memiliki banyak tafsir, kekuasaan, dan politik yang sering mempengaruhi. Hukum ekonomi lain yang berkaitan dengan operasi bisnis modern juga bisa dipelajari, misalnya yang berkaitan dengan pasar modal, antitrust, persaingan ekonomi, monopoli, leasing, merek, paten, joint venture, franchise, perlindungan konsumen, perlindungan usaha kecil, lingkungan hidup, dan sebagainya. Itu hukum-hukum yang harus dipahami dalam dunia bisnis. Karena kalau ini diabaikan, itu bisa suatu usaha bisa terkena sanksi, dan itu juga akan mengganggu jalannya roda usaha. Termasuk di dalamnya juga ini ada juga terkait dengan etika bisnis yang harus dipahami di suatu negara. Karena etika ini masuk dalam sebuah ranah hukum, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Berikutnya adalah tentang analisa lingkungan sosial budaya. Budaya itu adalah hasil karya budi manusia. Di dalamnya terdapat nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi karakter dan pedoman kelompok orang. Dan ini berpengaruh signifikan pada manajemen. Untuk menjadi manajer yang berhasil diperlukan syarat kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan budaya lokal tempat operasi perusahaan. Mulai disadari ada satu gaya kepemimpinan yang dikembangkan pada saat sekarang adalah gaya kepemimpinan yang khas untuk satu bangsa atau satu wilayah regional tertentu. Sehingga lulusan-lulusan ahli manajemen untuk saat ini bagi para mahasiswa juga harus paham tentang karakter lokal di satu wilayah. Karena ini juga akan
menjadi peta jalan dalam menjalankan satu roda usaha dalam satu kawasan tertentu. Di dalam lingkungan sosial budaya kita akan mengenal tentang struktur dan dinamika sosial. Struktur dan dinamika sosial ini kalau dalam negara yang berkembang itu bersifat vertikal ya. Sundika Dawu, budaya patriarkal atau budaya kebapakan itu masih sangat dominan. Kita sangat kalau di dalam lingkungan budaya kita masih sangat sentris terhadap suatu tokoh-tokoh tertentu yang menjadi patron atau menjadi tempat bergantungnya suatu kelompok tertentu dalam aktivitas sosialnya atau interaksi sosialnya. Interaksi sosial itu bentuknya adalah hubungan antar manusia ya, harus dipahami seperti itu. Jadi interaksi sosial dalam negara-negara yang masih terbelakang atau berkembang itu bersifat otoriter, bersifat sangat sentralistik. Beda dengan negara-negara yang sudah maju yang bersifat individualistik, memiliki kebebasan dan kemerdekaan individu yang sangat dominan atau sangat tinggi. Nah, hubungan-hubungan yang berlapis di dalam negara berkembang itu ditandai dengan adanya unsur paternalistik, sehingga kita harus bisa memahami itu, dan itu terkadang itu sangat formal. Tata etika hubungan sosialnya juga harus ditata sesuai dengan budaya setempat. Terkesan memang sangat kurang luas ya. Hubungan keluarga, jaringan etnis, dan ikatan agama yang masih sering dijadikan landasan pembentukan dan pengembangan bisnis berakibat pada kurang sempurnanya mekanisme pasar juga harus dipahami. Informasi bisnis bisa juga tidak menyebar secara merata. Oleh karena itu, pilihan mitra kerja di dalam lingkup sosial seperti ini harus benar-benar dikalkulasikan untuk membuat suatu aliansi bisnis skala terbatas. Selanjutnya adalah persepsi tentang manusia. Manusia itu dipandang sebagai entitas yang dipenuhi dengan sifat, karakter, traits ya, kepribadian dan sebagainya. Nah, persepsi tentang manusia di dalam satu negara, persepsi yang dimiliki oleh manusia dalam satu kawasan itu berbeda-beda. Ada yang memiliki sikap keluhuran ya, dalam pengertian mereka memandang satu bentuk keyakinan, kepercayaan. Nah, itu juga akan mempengaruhi pola-pola kerja atau manajemen. Sikap fatalistik ya, secara ekstrim kita gambarkan sikap fatalistik dengan sikap progresif. Sikap fatalistik itu adalah sikap yang menyerah. Nah, ini harus disiasati bagaimana mengatasi orang-orang yang fatalistik yang dalam proses manajemen ini dianggap lambat atau kurang progresif. Kemudian ruang dan waktu. Sikap terhadap waktu juga mempengaruhi proses perumusan perencanaan perusahaan. Mereka tak melihat segala sesuatu itu harus direncanakan. Nah, bagi kalangan orang-orang seperti ini memandang takdir sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga perencanaan dipandang sebagai aktivitas yang sia-sia. Masa depan dianggapnya tidak diketahui, apalagi ingin dipengaruhi dan dibentuk, sehingga pada giliran sikap-sikap yang demikian ini bisa berkembang lebih jauh, sehingga terbentuklah sikap anti perubahan, karena perubahan diartikan sebagai selalu berjalan seiring dengan resiko. Nah, ini perlu nanti untuk memahaminya
dengan konsep-konsep yang lebih jauh tentang misalnya manajemen perubahan dan sebagainya. Kemudian peran agama itu menjadi dominan di dalam satu negara berkembang, bahkan negara maju pun masih menganutnya. Kemudian peran gender di mana kalau di satu negara tertentu membedakan antara laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia mungkin tidak. Kemudian di faktor bahasa ini apakah bahasanya bisa dipahami atau memang secara wilayah kawasan tersebut memang tidak lebih menyukai dengan bahasa lokalnya. Terkait dengan analisis lingkungan kependudukan, ini sebenarnya banyak sekali ya item yang kita bisa masukkan. Hanya saja mungkin saya hanya menggambarkan beberapa item analisa yang singkat, misalnya tentang tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk ini menjadi pertimbangan untuk pasar produk kita yang akan kita jual. Jadi pada tahun kesekian kita sudah tahu estimasi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian struktur usia itu apakah struktur usianya itu kalau di Indonesia sebenarnya ada bonus demografi namanya, di mana usia muda itu lebih banyak dibanding usia tua dan usia yang ini ada booming usia yang produktif yang itu bisa dipakai untuk produktivitas salah satu usaha. Beda dengan negara-negara mungkin Eropa yang mungkin usia mudanya sudah mulai sedikit, kebanyakan usia tua, dan itu tidak bagus untuk ekspansi satu usaha karena akan kekurangan tenaga kerja biasanya. Kemudian arus urbanisasi, apakah urbanisasinya besar atau ringan, atau urbanisasi juga bisa dipandang sebagai sisi yang positif dan juga bisa dipandang sebagai sisi yang negatif. Bila tata pengelolaan kotanya itu tidak mengadaptasi perkembangan yang ada, karena kebutuhan manusia juga akan berkembang dan fasilitas yang harus dibangun juga akan banyak. Yang selanjutnya migrasi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Apakah migrasinya menyebar atau hanya pada satu wilayah tertentu yang cakupannya yang menumpuk pada satu wilayah tertentu. Kemudian status kesehatan juga dipandang sebagai analisa lingkungan kependudukan. Jadi kalau penduduk satu wilayah itu hanya mengurusi masalah kesehatan saja, biaya kesehatan karena banyaknya wabah atau banyaknya orang sakit, itu akan mengganggu produktivitas dan juga daya beli. Karena ada kesadaran masyarakat secara lingkungan yang belum terbangun. Selanjutnya adalah masalah data. Jadi analisa kita kadang-kadang dipakai hanya dalam analisa lingkungan bisnis itu menggunakan data sekunder kebanyakan. Karena memang kalau kita menggunakan analisa data primer itu biayanya sangat besar. Tapi disinilah problem kelemahan yang kita miliki, di mana perusahaan memang tidak secara fokus untuk mengurusi persoalan data secara eksternal. Kita hanya menerima data-data itu dari pihak ketiga, sehingga kita hanya menganalisa sesuatu yang sebetulnya mungkin sudah lewat. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Analisa data sekunder ini memiliki banyak kelemahan. Walaupun begitu juga penelitian dengan menggunakan data primer, tapi penggunaannya itu dalam tempo yang lama juga sama saja. Pada akhirnya data itu sudah kadaluarsa karena ada perubahan sosial yang begitu cepat, perubahan global yang begitu cepat, sehingga apa yang sudah kita dapatkan, data yang ada itu bisa saja pada saat ini itu terjadi perubahan lagi.
Jadi sebenarnya kita hampir mustahil untuk mendapatkan data sendiri dengan data primer karena mahalnya biaya dan secara teknis sukar atau sangat sulit untuk dikerjakan oleh perusahaan. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang perubahan di dalam lingkungan eksternal, maka sebetulnya ada beberapa pilihan-pilihan strategi yang dibangun oleh perusahaan. Kita bisa memilih sebagai option-option mana yang paling cocok untuk mengantisipasi persoalan yang muncul dari lingkungan eksternal, baik itu berupa ancaman yang datang dari lingkungan eksternal, ataupun kita ingin mendapatkan satu peluang yang bisa kita dapatkan demi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada prinsipnya manajemen tidak memiliki kendali terhadap lingkungan makro. Oleh karena itu, kita hanya bisa bersikap secara reaktif. Umumnya memang antisipasi dalam perubahan lingkungan eksternal diantisipasi dengan sikap yang reaktif. Kemudian menunggu dan memberikan tanggapan. Sekalipun tidak tertutup sama sekali sebetulnya ya bagi kita untuk bisa mengantisipasinya, tetapi amat sulit bagi manajemen untuk bisa mengambil sikap yang proaktif. Karena ini kita bisa baca atau bisa lihat satu persatu strategi dalam mengantisipasi lingkungan eksternal. Ini masih semua ini masih dalam lingkup scanning environment ya, scanning environment. Masih pada tahapan analisis lingkungan. Pertama, kita memilih strategi oposisi. Strategi oposisi ini sebetulnya adalah strategi untuk melawan perubahan. Istilahnya seperti itu. Jadi efektivitas strategi ini amat terbatas karena sebetulnya lingkungan makro itu di luar kendali kita, di luar kendali manajemen. Sekalipun demikian, pada situasi tertentu kita bisa mencoba untuk melakukan atau memperlemah ya intensitas pengaruh lingkungan bisnis pada perusahaan, pada manajemen. Kita bisa mencoba atau kita juga bisa menunda untuk jangan sampai ancaman yang begitu besar itu langsung berdampak besar terhadap organisasi. Nah, polanya bisa melakukan negosiasi, lobby, iklan, dan pengembangan hubungan masyarakat. Itu satu contoh yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Dan ini adalah untuk bagaimana misalnya kita membentuk satu citra perusahaan agar citra kita itu bisa lebih posisi perusahaan agar lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gunanya adalah mempengaruhi opini publik tentunya. Ini juga nanti akan berdampak untuk memberikan kontribusi dalam perumusan hukum di suatu negara. Yang kedua adalah manajemen ya dapat memilih strategi yang bersifat adaptasi. Strategi ini amat sering digunakan, adaptasi, karena memang pilihan yang pilihan yang soft strategi itu adalah adaptasi, karena kita tidak bisa langsung melawan proses perubahan yang terjadi di eksternal, atau kita sama sekali tidak bisa merubah, sehingga kita memilih option untuk mengadaptasi perubahan itu dalam lingkungan bisnis kita agar visi dan tujuan perusahaan juga tetap berjalan, tetapi juga kita juga mengantisipasi
atau menerima beberapa hal dari lingkungan eksternal. Jadi manajemen memilih pilihan untuk menentukan seberapa jauh adaptasi yang hendak dilakukan. Jadi biasanya pilihan ini tidak memiliki resiko yang amat besar ya, dan hanya memerlukan biaya yang sewajarnya saja. Walaupun sekalipun beberapa kejadian dijumpai bahwa perubahan yang terjadi itu tidak sesederhana yang diduga. Akan tetapi jika adaptasi yang dilakukan oleh manajemen berlebihan, perusahaan juga dapat kehilangan karakter. Jadi kita mengikuti apa alur yang terjadi di luar, itu bisa beresiko juga terhadap karakter image dari perusahaan. Nah, sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan bisnis, biasanya digunakan misalnya dalam menghadapi perubahan hukum, spesifikasi produk, pencantuman label, standar pembungkusan. Itu contoh-contoh yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen memilih strategi ofensif. Strategi ofensif ini memang lebih sulit ya, teramat sulit untuk dikerjakan dan mengandung resiko yang tinggi. Strategi ini mencoba untuk memanfaatkan perubahan lingkungan bisnis untuk meningkatkan keunggulan komoditi perusahaan. Sekalipun perubahan lingkungan bisnis lebih sering menimbulkan ancaman dan destabilitas, kadangkala perusahaan yang agresif justru mampu memanfaatkannya menjadi peluang bisnis. Contohnya misalnya ketika tekanan memperhatikan lingkungan hidup semakin meninggi, perusahaan tertentu yang selama ini telah beroperasi pada bidang itu dapat mencoba mengembangkan penelitian secara lebih intensif pada bidang tersebut. Keempat adalah manajemen dapat memilih strategi rekayasa. Dengan kesadaran penuh, manajemen mencoba mengendalikan perubahan lingkungan bisnis agar cocok dengan kepentingan perusahaan. Rekayasa tersebut dilakukan ketika manajemen mulai menyadari bahwa kecenderungan perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis tidak memberikan efek yang positif terhadap masa depan perusahaan. Amat jarang perusahaan yang berani memilih strategi ini, sekalipun tetap ada. Strategi ini memiliki risiko besar dan saat yang sama juga membutuhkan biaya yang tinggi, memerlukan waktu yang lama. Rekayasa itu, karena sebetulnya kalau teori rekayasa itu adanya di lab ya, semua variabel dikendalikan yang bersifat tetap. Nah, kalau rekayasa itu dilakukan dalam variabel yang variabel bebas ya. Variabel eksternal kan sebenarnya variabel bebas, variabel yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini akan sangat sulit untuk membuat sebuah rekayasa, atau tidak mudah lah untuk membuat satu rekayasa sosial untuk bisa tujuan dari sebuah rekayasa itu bisa dicapai dengan mudah gitu. Kelima adalah manajemen memilih strategi yang menarik diri. Karena besarnya efek negatif dan tekanan yang datang dari lingkungan bisnis, manajemen dapat memutuskan untuk menarik dari pasar, divestasi, yang kemudian memindahkan sumber daya dan dana yang ada pada bidang lain yang tidak sedang berada dalam tekanan. Hal ini demikian sering dijumpai pada perubahan lingkungan politik atau hukum. Contohnya dalam hukum ya, misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang membolehkan yang tadinya melarang bahan baku rotan diekspor, tapi kemudian tiba-tiba berubah kebijakannya, yaitu membolehkan mengekspor bahan baku. Akhirnya apa? Ya, perusahaan yang ada di Cirebon itu mengambil keputusan untuk membuat model-model baru kursi atau mebeler yang bahannya bukan berasal dari rotan, tapi dari plastik, dari besi, bahkan mungkin dari kayu yang tadinya tidak digarap, maka itu dilakukan kembali. Itu sama saja dengan strategi menarik diri, contohnya. Nah,
perubahan ini biasanya karena adanya perubahan yang terjadi itu sangat radikal, berbeda secara diametral dengan masa-masa sebelumnya. Manajemen kemudian memindahkan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mengeksploitasi lingkungan bisnis yang dirasa menjanjikan. Itu contohnya ya. Keenam adalah manajemen dapat memilih strategi kontingensi. Kontingensi ini berupa mengurangi efek negatif dari perubahan lingkungan bisnis. Hal demikian dapat ditemukan misalnya pada usaha bahan baku baru sebagai pengganti bahan baku yang harganya terus-menerus naik. Ya, kalau ini tidak dilakukan bisa bangkrut. Contohnya itu adalah industri sendal di Cirebon, di Kebarepan. Itu kan hancur semua. Karena apa? Karena harga bahan baku sendalnya itu naiknya berkali-kali lipat. Harga lemnya juga naiknya berkali-kali lipat. Nah, kalau tidak ada strategi dalam mengantisipasi persoalan lingkungan eksternal seperti ini ya, perusahaan akan resikonya adalah tutup dan banyak pegawainya dirumahkan. Nah, ini pilihan strategi kontingensi ini juga berupa usaha untuk mencoba menemukan berbagai alternatif baru pemecahan masalah yang diperkirakan akan muncul di kemudian hari. Misalnya perusahaan mencoba menemukan kemudian berbagai alternatif bahan baku yang selama ini digunakan, karena diperkirakan bahan baku tersebut akan dilarang digunakan atau mungkin sudah tidak terbeli. Itu contohnya. Yang ketujuh adalah pilihan strategi pasif. Strategi ini berusaha untuk sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Strategi pasif nih, biasanya strategi ini dipilih karena manajemen melihat bahwa tekanan dan perubahan lingkungan bisnis hanya bersifat sementara. Seperti mungkin pada saat sekarang ini adanya COVID pada tahap awal ini ya, perusahaan tidak memilih option apapun sebetulnya. Hanya menunggu bagaimana COVID itu berhenti selesai dan kemudian akan berjalan kembali. Nah, itu pilihan strateginya, pilihan yang pasif karena memang perubahan ini tidak bisa dideteksi atau tidak bisa diprediksi trennya itu akan kemana. Apakah virusnya akan berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar atau mungkin hilang dalam tempo mingguan. 14 hari ya dalam masa isolasi. Nah, itu kan tidak bisa diprediksi apakah itu nanti selama itu akan clear dengan sendirinya. Jadi strategi ini dipilih karena manajemen melihat tekanan dan perubahan lingkungan bisnis hanya bersifat sementara, tidak hendak berlangsung waktu yang relatif lama. Amat sering ketika perusahaan ini mengeluarkan produk baru. Oke, seperti itu yang pilihan-pilihan strategi untuk merespon lingkungan eksternal. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang lingkungan industri, analisis lingkungan industri yang masih terkait dengan analisa lingkungan makro.